Tapi selain itu kalau kita memang pertahankan beberapa sisa habitat seperti di Waikambas, seperti sebagian di ekosistem Loiser, sebagian mungkin di Tesonila atau di wilayah lain beberapa pulau-pulau sisa habitat yang kalau itu berhasil betul-betul pertahankan sebagai habitat gajah, ke depan bagaimana kita mau menjamin genetic exchange-nya. Nah, itu harus genetic exchange-nya menurut Kembali lagi di Bincang Hutan Tropis bersama saya Yuda, dan kali ini saya ditemani oleh Pak Christopher. Christopher siapa Pak? Streamer ya? Christopher Streamer. Streamer ya. Pak Christopher ini adalah direktur di... Saya tidak direktur, saya program manager di Komunitas untuk Hutan Sumatera. Oh iya. Itu boleh sedikit cerita nggak Pak? Itu apa? Komunitas Hutan Sumatera itu? Komunitas untuk Hutan Sumatera ada satu lembaga lokal di Indonesia yang peduli mengenai konservasi lingkungan alam, dan saat ini kita fokus kepada program di Taman Nasional Waikambas, bermitra sama Taman Nasional Waikambas untuk jalankan program Elephant Response Unit di Taman Nasional Waikambas. Nah ini menarik nih, ada Elephant Response Unit, berarti soal gajah ya nanti. Nah, di dalam proyek TFC ini, apa sih yang dilakukan oleh teman-teman KS di Taman Nasional Waikambas ini? Ya, kami bermitra sama Taman Nasional Waikambas. Di Taman Nasional Waikambas ada 4 ERU gajah yang dibangun camp di dalam Taman Nasional, dekat di pinggiran Taman Nasional. Paling utama tujuan untuk bantu hindari dan aturnya konflik gajah liar sama manusia di pinggiran kawasan Taman Nasional. Dan sebenarnya kemarin kan saya juga sempat pergi ke lapangan dengan Pak Kris juga kan, melihat aktivitas teman-teman di dalamnya. Salah satunya adalah pengecekan kondisi kesehatan ya gajah ya. Gajah ini gajah, kita bicara gajah jinak ya, tidak gajah liar kayak gitu. Nah, apa sih yang dilakukan dalam pengecekan kondisi gajah, kesehatan gajah jinak itu biasanya Pak Kris? Ya, mungkin harus jelasin dulu di ERU Waikambas kita manfaatkan gajah jinak yang dulunya di tahun 80-an, 90-an pernah ditangkap dari wilayah-wilayah konflik di wilayah yang lain yang sekarang sudah dijinakkan, supaya gajah tersebut ada manfaat untuk konservasi, sekarang digunakan untuk patroli hutan. Ya, di patroli hutan untuk pantau hutan, pantau gajah liar, dan kalau butuh gajah liar digiring balik ke dalam hutan jauh dari kawasan Taman Nasional sebagai salah satu strategi untuk hindari konfliknya di pinggiran kawasan. Tentulah gajah jinak yang kita pelihara memang kita harus juga rawat dengan baik supaya dia fit, supaya semuanya kebutuhan animal welfare dipenuhinya. Kalau cek kesehatan kita lakukan secara reguler kurang lebih 3 bulan sekali. Di situ kita cek kondisi badan, berat badan secara reguler, diberikan obat cacing untuk hindari investasi parasit di gajah, dan sekali setahun kita juga berikan vaksinasi tetanus. Selain itu kita kerjasama dengan Mahut untuk berikan beberapa saran di dalam penanganan dan perawatan gajah supaya kesehatan gajah kita terjamin. Oh iya. Nah, ini cukup unik karena ternyata gajah juga perlu diperiksa kesehatannya gitu kan. Kalau kita bandingin sama gajah liar, kan dia kayaknya nggak ada pemeriksaan itu ya. Dia kalau gading pun nggak perlu dipotong kayak di gajah jinak gitu kan. Terus kuku kemarin gajah jinak juga dicek kayak gitu. Tapi di gajah liar nggak ada mekanisme itu, atau mekanismenya mungkin sudah alam. Kenapa di gajah jinak ini harus diperlakukan seperti itu Pak? Ya, di gajah jinak memang cara kehidupan di tempat gajah jinak sedikit berbeda dengan di alam liar. Di alam liar satunya di situ, ya, peraturan alamnya memang itu kalau di alam liar ada gajah yang misalnya sakit, penyakit apapun atau berluka, ada hanya 2 solusi. Dia mampu sembuh sendiri atau akhirnya dia mati. Ya, itu di gajah jinak kita mau hindari, kita mau antisipasi kalau ada masalah kesehatan. Oleh karena itu secara reguler kita cek kesehatan untuk hindari masalah besar. Keduanya di alam liar gajahnya dia jalan kakinya untuk cari makanan kurang lebih 14 sampai 17 jam per hari dia jalan-jalan terus untuk cari makanan.
Di gajah jinak dia nggak harus jalan-jalan terus karena kita sebagian besar dari pakan kita sediakan di sekitar camp kita. Jadinya kilometer yang dia harus jalan per hari untuk cari makanan jauh lebih sedikit dibandingkan di gajah liar di hutan. Otomatis yang pemakaian telapak kaki dan kuku juga lebih sedikit. Jadinya kita harus ceknya kalau itu kecepatan tumbuh kukunya atau telapak kaki masih sama seperti di liar, cuma pemakaian kurang dibandingkan di liar. Jadi kalau itu tumbuh terlalu panjang, kadang-kadang kita harus buat pedicure ya atau potong itu. Selain itu, kadang-kadang bisa jadi ada luka di kaki dari benda asingnya, itu kita harus rawat. Yang lagi kalau di gajah liar juga bisa jadi dia ada masalah di kuku atau di kaki, cuman di situ ya kalau dia sembuh sendiri yang bisa jadi nasibnya kalau nggak sembuh sendiri lama-lamanya dia ada penyakit kronis di situ. Ya, itu juga bisa terjadi ternyata. Bisa terjadi. Secara prinsip hampir semua penyakit atau keluhan kesehatan yang kita bisa ketemu di gajah jinak bisa jadi di gajah liar juga. Cuman di gajah liar relatif jarang ada kejadian karena di alam liar ya memang dia sejak ribuan tahun diadaptasi sama kondisi di alam liar ya supaya itu dia paling tahan ya. Nah, kita sudah bicara gajah di dalam erunya kayak gitu, terus sedikit tadi juga Pak Kris nyebut soal mahot kan sebenarnya. Kemarin Pak Kris juga sempat bilang ke saya bahwa sebenarnya kesehatan gajah ini tergantung dari prestasi mahot sebenarnya. Ya benar, itu maksudnya gimana tuh? Ya paling utamanya memang yang rawat gajah jinak sehari-hari ya itu kawan-kawan mahutnya. Jadinya apapun kita kasih obat kalau prestasi kerjaan dari mahut nggak bagus, kita nggak bisa ganti dengan obat. Jadinya untuk pemantauan kesehatan, berikan makan, mandi, rawat kuku, kasih kesempatan sosialisasi sama gajah lain, itu semuanya tergantung dari perawatan gajah, dari kemampuan dan dari dedikasi kawan-kawan mahutnya. Jadinya untuk kesehatan gajah di tempat jinak ya paling pentingnya skill dan prestasinya dari kawan-kawan mahutnya. Dokter hewan hanya seperti saya sebagai dokter hewan hanya mendukung, membantu ya, tapi yang kalau prestasi mahut nggak bagus, itu nggak bisa diganti dari dokter hewan. Ya. Mana yang sehari-hari ketemu mahut ya. Iya. Nah, ada nggak sih job desk antara mahut dan dokter hewan kayak Pak Kris ini yang spesifik untuk kesehatan? Misalkan nih mahut nih bagian ngecek apa, kalau yang dokter hewan di bagian ini, itu ada nggak yang ngebedain? Satu yang paling pentingnya, kita sebagai dokter hewan memang harus kerja baik sama mahutnya. Ya, kami sebagai dokter hewan kita beda profesi. Ya, kami dari kedokteran hewan kita memang untuk perawatan kesehatan, untuk antisipasi masalah atau obatin kalau sakit. Tapi untuk perawatan dan latihan itu tugas mahutnya. Jadi kalau gajah nggak dilatih atau kita nggak bisa koordinasi sama mahut, kita juga tidak bisa lakukan apa-apa di gajahnya. Jadi untuk itu sebenarnya untuk menjamin kesehatan gajah itu kita harus satu tim, kita harus kerja bersama dan kita harus saling komunikasi dan saling hargainya profesinya. Salah satu kepentingan untuk sebagai dokter hewan, kita butuh gajah yang siap untuk dapat diperiksa, siap untuk dapat diobatin kalau kita tidak selalu mau bius dia. Ya. Jadi salah satu tugas kepada mahut yang kita harus juga menjelaskan sama mahut untuk latih gajah khusus untuk berbagai kebutuhan pemeriksaan medis. Sepertinya buka mulut, seperti kemampuan ambil sampel darah, sepertinya periksa kaki. Kalau gajah nggak dilatih khusus untuk pegang di kaki atau periksa kaki, dia nggak mau, dia takut. Ya. Jadi itu harus butuh latihan khusus. Ya. Atau kalau misalnya dia ada luka di bagian mana di badan, dia harus siap untuk dipegang dari dokter hewan. Ya, kalau dia hanya siap untuk dipegang dari maut, dari takut, untuk kita memang juga sulit. Jadi itu juga penting bahwa kita memang komunikasi sama maut sehingga dia juga mau tidak hanya latih gajah untuk kebutuhan kerja dia, tapi juga untuk kebutuhan perawatan medis. Ya. Nah, kita tadi sudah bicara soal mahot, soal gajah jinak kayak gitu.
Dan sekarang kita mau bicara soal pentingnya ERU sebenarnya. Sebelum jauh ke situ juga, saya pengen nanya juga, di TNWK ini, kita kan nggak jauh nih dari TNWK, kan cuma berseberangan aja. Itu ada ERU, ya kan? Ada juga PLG atau PKG kan, sekarang mungkin PKG kayak gitu kan, Pusat Latih Gajah, Pusat Konservasi Gajah. Tapi juga kalau agak jauh ke sedikit, ke Aceh juga ada namanya CRU. Nah itu apa bedanya Pak? Atau ini istilah saja atau ada perbedaannya? Nah, PLG itu namanya Pusat Latihan Gajah. Pusat Latihan Gajah sudah didirikan lama sebenarnya di Waikambas. Itu pusat latihan gajah yang pertama didirikan di 1985 kalau saya nggak salah. Dan itu awal tujuan untuk jadi tempat pelihara dan menjinakkan gajah yang ditangkap dari liar. Dulu pemerintah Indonesia ada salah satu program dari tahun 80-an sampai akhir 90-an untuk tangkap gajah konflik. Indonesia itu ya? Ada program giringan, juga ada gajah yang digiring dari wilayah, misalnya wilayah utara dari Waikambas, giring ke dalam Taman Nasional. Tapi juga ada program selain langsung tangkap, bukan untuk pertahankan sebagai gajah liar, tetapi tangkap dan bawa ke PLG untuk latihan untuk jadi gajah jinak. Itu program yang dijalankan dari 80 sampai akhir 90-an. Cuman akhirnya program itu juga tidak menjawab masalah konflik gajah, karena konflik gajah paling utama masalahnya kekurangan kehilangan habitat. Dan kalau habitat terus berkurang, selalu akan ada muncul konflik yang baru. Tapi terlepas dari itu, gajah yang sudah ditangkap, yang sudah dibawa ke pusat latihan gajah, dijinakkan di situ. Di situ saat dulu belum ada konsep yang berjalan cukup ideal untuk apa yang kita mau lakukan sama gajah jinak itu. Sebagian diserahkan kepada beberapa kebun binatang atau taman safari di sekitar Indonesia, tapi jumlah yang masih cukup signifikan masih dipelihara di pusat latihan gajah di Waikambas, di Sumsel, di Sumatera Utara, di Aceh, di Bengkulu. Terus memang kita terus berpikir dari pemerintah juga dan dari beberapa LSM-nya, apa yang kita mau lakukan sama gajah jinak itu, apa tujuan gajah jinak ininya. Dan di Waikambas kita juga ada di beberapa wilayah Waikambas, tidak semuanya, tapi beberapa wilayah Waikambas di perbatasan ada masalah gajah liar mau keluar dari Taman Nasional, mau coba masuk ke perladangan untuk cari makanan di perladangan. Karena tadi saya bilang sebagian gajah yang sekarang ada di Waikambas ada gajah yang dulu hidup di luar kawasan Taman Nasional Waikambas dan digiring ke dalam Taman Nasional Waikambas. Berarti gajah itu masih ada, dia masih ingat wilayah mereka dulu di luarnya, mereka masih mau balik ke situ. Terus mereka juga ada pengalaman kalau di luar Taman Nasional Waikambas ada makanan yang enak. Ada padi, ada beras, ada jagung, ada berbagai yang dari segi nutrisi jauh lebih manis, jauh lebih enak dibandingkan makanan alami di dalam Taman Nasionalnya. Jadi dari itu faktornya yang menjadi di beberapa titik batasan Taman Nasional jadi konflik. Gajah keluar, dia masuk ke ladang, kadang merusakkan asetnya dari masyarakat. Jadi itu masyarakat mulai benci sama Taman Nasional, sama gajah. Jadi dari tahun 2008 saya dulu masih sama lembaga yang lain, sekarang sama KS bersama tim-tim dari Waikambas, kita berpikir bagaimana kita bisa manfaatkan gajah jinak dengan baik, pelihara dengan baik, tapi juga berikan kontribusi terhadapnya keamanan masyarakat dan keamanan Taman Nasional. Jadi oleh karena itu kita sejak 2010 kita tahap bertahap kita bentuk 4 ERU Gajah. ERU Gajah itu ditempati di dalam kawasan Taman Nasional, tapi dekat pinggiran, tempat pinggiran di wilayah yang sering ada konflik. Jadi tim gajah dia melakukan patroli di dalam kawasan, satu untuk dapat informasi gajah liar lagi di mana, gajah liar mau gerak ke mana. Terus juga untuk mendeteksi kegiatan ilegal seperti ambil jerat, logging, bantu dalam kebakaran hutan dimanapun ketemu.
Dari informasi, kalau kita ketemu gajah dengan RU RU patrol di dalam gajah, ketemu gajah liar, kan dia sudah mau dekat sama batasan, kita bisa giring dia balik jauh dari berbatasan. Tapi itu pun nggak cukup. Selain itu, informasi mengenai posisi gajah liar dan arah gerakan gajah liar kita berikan informasi kepada masyarakat, dan sebagian tim dari ERU nanti malam sama masyarakat dia jaga di pinggiran kawasan, sehingga gajah mau ke pinggiran batasan dan dia coba tembus keluar, kita lebih cepat bereaksi sehingga dia nggak bisa keluar, ataupun dia sudah berhasil keluar dia cepat digiring baliknya supaya bisa minimalisir kerusakan dan kerugian di berladangan masyarakat. Kalau sama CRU tadi? CRU secara prinsipnya, CRU itu memang hanya namanya dinamakan Conservation Response Unit, yang prinsipnya sama itu di Aceh. Nah, di Aceh ada 7 CRU, Conservation Response Unit. Dia prinsipnya sama, juga sama dulu atau sampai sekarang ada pusat latihan gajah di Aceh yang dulu menerima gajah liar yang ditangkap dari berbagai wilayah konflik untuk menjinakkan gajah itu. Sama konsep untuk manfaatkan maut sama gajah yang sudah notabene sudah ada aset pemerintah, untuk manfaatkan aset pemerintah untuk jawab salah satu masalah, yaitu penanganan konflik. Ya. Juga sekarang yang dulu banyak gajah yang dipelihara satu tempat bersama, sekarang diserahkan di dalam unit-unit kecil, ya. Setiap CRU atau ERU dia punya 4-6 ekor gajah. Ya, jadi untungnya untuk welfare gajah, kalau kita hanya 4 ekor atau 5 ekor atau 6 ekor, untuk pelihara dia dengan baik dan cari makanan alami jauh lebih gampang dibandingkan satu tempat yang kita 40 atau 60 atau 70 ekor. Itu soalnya resource, untuk manfaatkan resource. Dan sekarang ditempatin di salah satu lokasi di mana masih ada hutan, di mana masih ada gajah liar, dan di mana rata-rata ada potensi konflik antara gajah liar sama manusia. Konsepnya dari maupun di Waikamas atau di Aceh prinsipnya sama. Oke, Pak Kris. Terima kasih. Ini tadi sangat clear sekali perbedaan antara RU, PLG, PKG, dan CRU gitu kan. Nah, kalau kita bicara RU lah, karena kan di sini kan kita dekat kita RU. Nah, ini sudah ada 4 RU di Waikambas gitu. Dan kalau tidak salah itu ada 27 gajah ya. Totalnya ya. Maut sekitar berapa? Maut kita ada setiap tim, kita ada 12 sampai 15 orang. Satu tim itu berarti satu RU? Satu tim, satu RU. Rata-rata satu tim RU-nya, per RU ada 4 sampai 6 ekor gajah. Dan 12 sampai 15 orang. Maut itu sebenarnya tidak semuanya maut. Kalau bilang maut asli, kita sebagian maut kita aslinya maut yang sudah datang sama gajah, berarti itu memang staf asli dari Taman Nasional, dan sebagian kita rekrut dari masyarakat. Rekrut dari masyarakat ya? Masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar memang juga langsung dari kampung-kampung yang berpengaruh dari konflik gajah. Kita mengundang rata-rata yang masyarakat yang tertarik, dan di situ dia nanti dapat dilatih dari maut senior untuk perawatan gajah, tapi tidak hanya untuk perawatan gajah. Maut di RU tidak hanya harus punya kemampuan untuk rawat gajah, dia juga harus punya kemampuan untuk melakukan patroli, untuk ambil data, untuk dokumentasi data. Berarti setiap maut yang melakukan patroli dia harus paham untuk pakai GPS, dia harus paham untuk ambil data, untuk recording data, dia juga harus paham untuk bagaimana nanti masuk ke laporan ke sistem smart patrol. Itu mereka semuanya harus belajari supaya mereka bisa memenuhi tugas di RU patrol. Selain itu mereka juga harus punya dasar mengenai peraturan konservasi satwa yang mana yang dilindungi, seperti itu memang dia harus tahu. Dan setiap tim diikuti juga satu orang polhut. Nah, pertanyaanku adalah apakah dari 4 RU itu dan seluruh personel yang ada itu cukup untuk dalam tanda kutip kita pengamanan gajah konflik?
Karena kalau kita bicara konflik di sini Pak Kris, ini disclaimer ya. Kita tidak, mungkin masyarakat di luar membayangkan ini tembak-tembakan kayak yang terjadi antara Ukraine dan Rusia kayak sekarang kan. Padahal konflik ini enggak gitu kan. Konflik ini kan gajah keluar dari kawasan, masuk ke dalam ladangnya masyarakat, kadang cuma melintas saja, itu sudah bisa dikatakan sebagai konflik kan, seperti itu. Nah kalau balik lagi, itu cukup nggak sih 4 RU untuk sekitar berapa 38 desa, atau yang penyangganya sih ada sekitar 22 atau 24 desa penyangga lah di TNWK ini. Itu cukup nggak untuk mengelola itu? Cukup pasti tidak. Ada dua. Satu, memang kita di setiap tim ERU tidak kerja sendiri, tapi setiap tim ERU memang harus bekerja sama dengan masyarakat di desa-desa yang berpengaruhnya. Jadi di situ juga ada MMP, ya, di situ juga ada masyarakat membantu Polhut, ya. Mitra Polhut, dan di situ di kadangan itu ada yang dinamakan MMP Gajah, ya. Itu yang khusus untuk juga jaga batasan kawasan. Itu sangat-sangat penting. Itu sebenarnya salah satu strategi yang harus dijalankan, kerjasama dekat dengan masyarakat. Yang tadi saya sudah bilang, semua informasi mengenai posisi gajah yang mau dekat dengan kawasan, kita harus sharing sama masyarakat sehingga kita bisa kasih tahu nanti malam bagusnya ideal harus jaga di mana. Ya. Kita sudah tahu gajah sudah di titik tertentu, kita sudah tahu kurang lebih kalau dia di wilayah A, dia mau keluar di mana di Taman Nasional. Jadi kita sudah bisa kasih tahu sebelumnya dan memperkuat dari tim ERU-nya untuk jaga di wilayah situ. Tapi tanpa perlibatan masyarakat sama sekali tidak bisa jalankan. Itu satu. Terlibatan masyarakat itu paling penting, dan menurut pendapat saya tidak hanya dalam strategi ERU apapun, strategi penanganan konflik apapun dimanapun butuh terlibatan kuat dan akseptansi kuatnya dari masyarakat. Keduanya sebenarnya kita masih dengan 4 ERU belum bisa cukup cover semua batasan Taman Nasional di mana ada potensi konflik. Memang juga ada bagian batasan di mana nggak ada potensi konflik, tapi dengan 4 ERU belum kita bisa cover semua batasan yang ada potensi konflik. Sebenarnya ada dari TN sendiri, kita sudah pernah diskusi bagaimana kalau kita mungkin bisa dirikan 1 atau 2 RU lagi di wilayah yang sekarang mungkin masih kurang tercover di RU yang sudah ada. Cuman itu juga soalnya dari segi resource-nya, ya. Paling utama di situ resource-nya finansial, ya. Untuk operasional. Betul. Karena memang sebenarnya unik ya Pak Kris, di Taman Nasional Waikambas ini kan menurut saya juga dalam tanda kutip konflik ini akan selalu terjadi ya, karena masyarakat ada di pinggir banget karena dia nggak ada barrier khusus kan. Ini kan dataran rendah gitu kan, dan ladang-ladangnya sudah ada di cuman batasnya kan kanal saja kadang kan kayak gitu. Dan gajah pun punya daya jelajah yang luas kayak gitu kan, dia juga butuh ya tadi sudah punya rasa pernah makan kayak kita pernah makan bakso ya atau mie ayam. Butuh kayaknya bosan makan nasi makan itu gitu kan, kayak gitu kan. Ini nggak pernah akan hilang kan sampai nanti ke depan, karena eksistensi dua-duanya ini kan masih akan terus ada harapannya gitu. Nah dan tadi saya juga sepakat bahwa ketika kita bicara soal konflik juga harus ada pelibatan masyarakat, dimana ketika masyarakat paham, artinya masyarakat juga bisa turut setidaknya membantu gitu kan, bahwa ini juga bukan tugasnya dari teman-teman TN saja, bukan dengan teman KS saja, tapi ya kolaborasi karena sama-sama penting gitu kan. Nah saya juga kemarin di sekitar TN sini tuh kebetulan diskusi dengan teman-teman di TN, dengan teman-teman masyarakat di sekitar sini gitu, bahwa salah satu yang menjadi kendala mereka saat ini adalah ternyata gajah-gajah yang datang ke tempat ladang mereka itu adalah gajah-gajah yang pecah. Kalau menurut mereka pecah. Jadi dulu ada gerombolan gajah yang dilaporkan ada koordinasi tadi lewat GPS collar kayak gitu, tapi tiba-tiba dia pecah. Yang tadinya datang ke desa A, tiba-tiba sebagian ada yang datang ke C atau ke B gitu kan. Nah, dan menurut mereka itu kejadian yang baru-baru ini gitu kan. Nah itu sebenarnya apa yang terjadi Pak Kris dengan gajah-gajah kita di TNWK ini sebenarnya? Sebenarnya nggak ada yang khusus kejadian sama gajah di TNWK. Memang gajah memang ada
satwa yang relatif pintar. Dia juga belajar, dia juga melakukan. Juga ya? Dia memang juga terus gajah terus menganalisa. Memang itu satu kebutuhan dia untuk memang ya bertahan dan hidup di dalam alam liar secara umum ya. Tidak hanya di Taman Nasional Waikambas. Jadi kalau dia ketemu satu kendala ya, misalnya di alam liar dia ketemu tiba-tiba ada musim kemarau. Jadi dia harus cari wilayah yang masih ada pakan atau masih ada minuman. Jadi dia dapat halangan ya. Atau misalnya dia ketemu jurang, dia juga harus, tapi dia mau lewat jurang, dia harus cari di mana dia bisa hindari jurang atau dia bisa cari jalur lain. Nah, sekarang sebelum kita ada ERU atau strategi penanganan konflik apapun, gajah dia kalau rata-rata ada beberapa titik tertentu di mana dia paling enak keluar. Karena di situ dia sering keluar, seperti di situ sudah ada jalur yang gampang keluar. Jadi dia pilih itu. Dan dia memang kalau semuanya keluar di situ, dia keluar sebagai rombongan besar. Nah, sekarang kita mulai untuk tutupnya titik-titik itu, titik-titik tertentu yang kita sudah tahu kita paling jaga. Jadi gajah belajar, di situ nggak bisa lagi. Sudah beberapa kali sudah coba, selalu ada orang yang blokir kita. Jadi dia cari yang jalur yang lain. Ya. Dan yang dulu dia masih lebih sering keluar sebagai rombongan besar. Misalnya kalau ada rombongan 30 ekor, semuanya cari keluarnya satu jalur. Ketika sekarang kita pasang kalung GPS ke 4 rombongan gajah betina, kayaknya dia sudah mulai belajar, orang sudah tahu kita kemana. Jadinya yang kelompok yang 30 ekor, hanya ada di kelompok 30 ekor hanya ada satu yang pakai kalung GPS ya. Berarti ya sebenarnya yang kita tahu, kita hanya tahu posisi ini. Tapi kita anggap seperti dulu semua 30 ekornya ikut dalam kelompok. Dulunya seperti itu. Kebanyakan. Cuman sekarang dia mulai pecah. Yang 30 ekor bisa jadi 2 kelompok, bisa jadi sampai 4 kelompok. Jadi kita hanya tahu titiknya yang sisa kelompok yang dengan gajah yang pakai kalung GPS. Yang lainnya sudah sebaring ke lokasi lain. Jadi kita sebenarnya harus awasin jauh lebih banyak titik yang gajah mungkin mau keluar. Berarti butuh resource lebih ya sebenarnya ya. Kalau sudah polanya seperti itu ya, berstrategi lagi. Itu memang gajah dia rubah strategi dan kita harus juga coba merespon ke perubahan strategi. Awal pertama kali kita mulai dengan camp ERU pertama, dia perubahan strategi, dia masih berkelompok besar, tapi dia hanya cari titik yang lain. Dia hanya pilih titik yang lain. Sekarang kita sudah lebih banyak titik yang kita jaga karena kita sudah 4 ERU. Jadi sekarang dia pilih strategi, dia pecah kelompok. Jadi dia memang mau bilang di tanda petiknya, dia sekarang, dulu dia satu saat, dia serang satu titik. Sekarang satu saat dia bisa serang beberapa titik di saat yang sama ya, karena dia pecah. Dan jadi untuk kita masih kadang-kadang sulit baca kalau yang berkalung GPS di titik A, yang sisa kelompoknya arahnya kemana, dia ke utara, ke timur, kemananya. Itu kita juga harus lebih belajari dua konsekuensi yang kita harus coba. Kita harus memperbanyak orang yang bisa jaga di kawasan, itu soalnya SDM. Yang kedua, kalau bisa kita coba pasang tambahan kalung GPS di beberapa gajah lain ya. Memperbanyak individu yang dipasang kalung GPS ya. Itu sebagian mungkin strategi yang kita harus ambil untuk lebih antisipasi yang perubahan strategi gajah liar kita. Jadi itu kalau kita main bola udah nggak boleh kayak Mourinho ya, harus kayak Pep Guardiola yang nggak boleh 4-3-3 saja, tapi juga harus memang mirip seperti itu. Dulu memang Guardiola memang dia ada strategi, tapi lama-lama semua pelatih lain mulai baca strategi dan mulai belajar titik kelemahan di strategi itu di mana ya. Jadi memang akhirnya dia juga harus lagi rubah strategi ya. Berarti memang kita sebagai konservatif harus berstrategi ya. Dan itu kita tidak boleh ambil kesalahan bilang kita memang ada satu metode
yang pasti akan berhasil untuk hindari konfliknya. Karena itu selalu sesuatu yang dinamis. Ya. Dan gajah dia belajar, dia bisa berubah perilaku, dia bisa berubah kebiasaan dia. Dia akan sesuaikan. Dan dia coba berpikir, dia memang kalau selama dia masih ada niat, saya mau makan yang manis di luar ini, dia nggak pikir di luar, itu bagi gajah, pikiran gajah itu wilayah dia. Oh ya, dia tidak tersekat sama administrasi. Dia merasa kita kejam sama dia, karena nggak biarin untuk kasih makan di tempat yang paling manis ya. Jajan lah istilahnya ya. Oke. Kalau ya memang menarik ya, karena strategi itu harus selalu kita ubah, kita update tergantung dengan situasi saat itu kan, kayak gitu. Iya. Nah, menurut Pak Kris sebenarnya, ini kemarin aku juga di lapangan juga, karena masyarakat juga cerita bahwa gajah sekarang udah nggak takut juga sama senap petasan ya, yang buat untuk ngusir gitu. Mereka mulai berani gitu. Ini juga di pendekatan ke masyarakat juga sangat benar sekali. Itu salah satu konsekuensinya gajah dia belajar. Ya, awal kita pakai petasan, awal kita hanya pakai suara dia sudah takut, dia sudah lari. Beberapa kali kita lakukan dia sudah ya apa kejadian, sebenarnya nggak ada apa-apa ya. Dan petasan ya lebih keras, jauh lebih keras. Cukup lama dia takut, awal dia takut sama petasan, tapi lama-lama bertahun-tahun setiap kali ada petasan, memang suaranya agak menakutkan, tapi sebenarnya saya nggak disakitin, saya nggak ini apain ya. Lama-lama dia makin biasa dengan itu, dan dia jadi berani. Juga dia makin sering dia hadapi orang yang dia dapat digiring, makin dia dapat biasa dengan giringan itu, makin dia juga dapat berani. Itu memang salah satu challenge. Kalau gajah masih takut sama kita relatif gampang, karena dia coba hindari kita. Kalau sudah mulai hilang ketakutan karena dia sudah biasa sama kita, itu jadi lebih sulit. Itu salah satu strategi atau solusi yang kadang-kadang kita harus pakai, dan mungkin ke depan kita belum tahu harus pakai berlebihnya untuk langsung hadapi gajah. Kalau sama seperti di dalam kawasan kalau kita giring gajah, kita di atas gajah jinak. Dan kebanyakan gajah jinak yang kita pakai untuk giring gajah liar di dalam kawasan gajah jantan, yang dari segi fisik lebih gede daripada rombongan gajah betina. Selain itu gajah jantan kita semua pakai gading panjang. Jadi kadang-kadang kalau dia mau melawan, dia harus dapat dipukul dari gajah jinak kita. Jadi sampai sekarang dia sudah takut sama gajah jinak kita karena dia sudah tahu gajah jinak kita lebih kuat. Dan di situ bisa ada konsekuensi yang kurang enak kalau dia dapat langsung diserang dari gajah jinak kita. Sampai sekarang hampir 98% kalau kita buat jaga di pinggiran kawasan bersama masyarakat, itu kita nggak pakai gajah jinak. Tapi jaganya karena sampai sekarang cukup kalau kita jaga, kalau gajah mau keluar kita blok atau kita langsung giring balik secara manual dengan senter, dengan petasan, dengan suara, dengan hanya kita ada dia. Tapi kalau itu dia makin biasa dengan itu dan makin agresif, saya bisa bayangkan ada kemungkinan mungkin ke depan kadang-kadang kita juga harus pakai gajah jinak di pinggiran kawasan yang kalau butuh betul-betul secara fisik bisa hadapin dan bisa kalahkan gajah liar. Itu tadi Mas bilang di gajah jinak kita potong gading. Nah, sebenarnya salah satu, tidak hanya sendiri, salah satu tujuan potong gading kalau di gajah jinak, kalau kita pakai untuk giring gajah liar dan kita harus langsung hadapin dia dan dengan fisik langsung harus serang dia. Kalau gading dipakai terus, ujung gading selalu tipis dan panjang dan tajam. Ya. Kalau itu ada risiko, kalau gajah jinak, kalau dia serang gajah liar, ada risiko dia bisa berluka gajah liar itu dengan ujung yang cukup tajam. Ya. Memang itu jangan underestimate, itu bisa cukup tajam, dan kalau gajah pukul cukup keras memang bisa sebabkan luka yang sangat serius. Di alam liar kadang-kadang gajah jantan dia bisa saling membunuh dengan gading, dengan tusukan gading. Dan di gajah jinak saya tahu ada kasus yang ada gajah jinak yang lepas dan dia serang gajah jinak lain juga ditusuk dengan gading karena ujungnya sangat
tajam. Nggak boleh Jadi itu senjata jadinya. itu bisa jadi senjata. Jadi untuk salah satu, tidak hanya itu sendiri, salah satu untuk secara reguler pangkas gading supaya ujung nggak tajam, memang kita lakukan itu. Oke. Pak Kris, kalau di RU itu boleh nggak sih? Kan sekarang tuh kebanyakan kan memang gajah jinak ya, yang diberdayakan. Ya. Kalau ada gajah yang bekas konflik, misalnya gajah liar bekas konflik gitu, atau gajah liar yang ditangkap di situ, misalnya udah ada di situ, itu boleh nggak jadi gajah untuk di RU? Sebenarnya tujuan kita memang tujuan Taman Nasional. Jangan kita tangkap gajah untuk dijinakan. Jangan kita tangkap gajah. Memang kita harus hindari konflik tanpa melakukan penangkapan. Di Taman Nasional Waikambas sebenarnya wilayah Taman Nasional saat ini cukup luas dan biomasnya, makanan di dalamnya cukup banyak untuk pertahankan populasi gajah yang sekarang ada, dan masih jauh lebih daripada sekarang ada ya. Gajah yang mau keluar dari kawasan hanya rombongan-rombongan tertentu yang sudah punya pengalaman, dan mungkin ada bagian gajah yang dulu digiring ke dalam dari luar wilayah. Tapi kalaupun kita bisa hindari dia keluar, dia tidak mengalaminya kekurangan karena kita pantau gajah terus. Dia tidak memang menjadi kurus. Jadi yang pakan yang ada di dalam Taman Nasional, selihat kita analisis kitanya dari kondisi gajah liar yang kita terus pantau, cukup banyak untuk pertahan kondisinya sehat. Dia nggak harus keluar karena dia lapar. Dia keluar karena dia sudah tahu wilayah di luar, dan dia sudah tahu di sana, di luarnya ada kue. Di dalamnya hanya ada nasi putih sama cabai kering ya. Kalau ya. Jadi dia juga kadang-kadang dia mau makan kuenya ya. Atau ayam bakarnya. Nggak setiap yang di dalam kawasan itu habis ya sebenarnya. Bukan. Itu dua faktornya. Dia sudah ada pengalamannya, sebagian mungkin yang gajah dulu yang digiring ke dalam, dia merasa itu wilayah saya di luarnya. Saya mau bagian wilayah saya mau pakai. Kedua, dia tahu di situ ada makanan yang sangat bergizi dan sangat enak. Ya. Jadi bukan karena makanan di dalam Taman Nasional tidak cukup. Dari segi biomas itu cukup. Ya. Kita lihat lebih dari cukup. Menurut pendapat saya, saya pantau kondisi gajah liar dan pantau kondisinya habitat kalau di dalamnya, carrying capacity masih jauh lebih daripada jumlah gajah yang sekarang ada. Ya. Masih aman lah ya. Itu masih aman ya. Fokus kalau RU itu ada tujuan untuk dilepas liarkan nggak sih ya gajah-gajahnya? Sampai saat ini dari RU tidak ada. Satu yang tadi sudah bilang, kita tidak mau harus tangkap gajah yang berkonflik. Kita mau tujuan RU untuk hindari konflik tanpa kita ada penangkapan. Ya. Kadang-kadang kita ambil gajah dari liar. Di dalam kasus kalau ada gajah liar, itu kalau biasa hanya anak yang sakit atau berluka serius sehingga kita lihat dia nggak bisa sembuh sendiri. Itu kadang-kadang jadi, tapi itu juga kalau biasa nggak dilakukan langsung. Bukan ketemu anak gajah yang kelihatan sakit langsung diambil. Tapi karena kita tim RU terus berpatroli, dia bisa pantau gajah itu terus ya. Kalau dia lihat setelah beberapa hari atau setelah beberapa minggu kondisi gajah itu terus menurun, baru ada intervensinya. Ya. Para intervensi kalau anak gajahnya yang pernah ada yang putus belalai, dia nggak bisa makan cukup di situ, itu diambil. Atau kalau ada sakit, ada sekarang di RU sendiri ada 3 anak gajah yang direscue karena dia sudah dan akhirnya tertinggal dari rombongan karena nggak lagi kuat untuk ikut sama rombongan. Itu kalau itu hanya ada 2 pilihan, kita biarin main alam liar, berarti dia mati kelaparan atau akibat penyakit, atau kita bawa, kita rescue, dan kita coba selamatkan. Iya. Nah, salah satu juga yang menurut saya perlu diintegrasikan dalam RU dan penanganan konflik ini menurut saya ya, ini yang saya kemarin lihat dari lapangan adalah soal penggunaan teknologi. Misalkan untuk bisa memberikan
sinyal bahwa ini gajah nih ada di sini sini. Jadi fokusnya penanganan atau pengawasannya ada di titik-titik ini gitu. Ya. Di Indonesia mungkin baru GPS Collar, atau kalau mungkin Pak Kris bisa nambahkan sebenarnya. Tapi di luar negeri itu ada nggak sih penggunaan teknologi yang diintegrasikan untuk hal kayak gini misalnya? Kan Pak Kris dari Jerman nih. Biasanya kan Jerman teknologinya cukup maju. Nggak, gitu. Sebenarnya teknologi GPS bukan sesuatu yang terbaru, juga di Indonesia nggak terbaru untuk pakai kalung atau pakai GPS di satwa liar, di gajah dan beberapa satwa liar lain di Indonesia juga nggak baru beberapa tahun ini dilakukan. Tapi itu salah satu teknologi yang bisa cukup membantu untuk mengerti posisi, mengerti home range size, cara penggunaan home range, dan juga berikan early warning gajah lagi di mana rawannya untuk konflik. Itu memang cukup berguna kalau di data dipakai dengan bagus. Tapi kita nggak boleh lupa itu juga tidak gratis ya. Untuk beli kalung GPS, bayar satellite fee dan operasional untuk pasang GPS. GPS-nya jatuh dari langit langsung ke gajah liar ya. Ditangkap dulu. Kita harus tangkap dia dulu, kita harus masuk ke hutan, kita harus bius dia, kita harus pasang kalung GPS ya. Nanti kalung GPS-nya baterai mungkin tahan 3 tahun. Setelah 3 tahun kalau kita mau lanjut, kita harus cari gajah itu lagi, kita harus pasang ulang. Ya, dan itu pasang ulang lebih sulit lagi daripada pasang pertama. Karena pasang pertama kita bilang, oh dari rombongan ini mungkin ada 8 ekor atau ada 12 ekor. Ya, kita mau pasang satu induk besar, kita mau ambil induk A, B, atau C, nggak apa-apa. Yang penting dari kelompok itu. Ya. Tapi nanti kalau kita mau ganti, kita harus cari persis individu itu. Ya. Dan individu itu rata-rata belajar kita setelah sudah pernah dipasang, dia jadi lebih pintar untuk hindari kita. Dia coba sembunyikan di antara gajah lain. Ya. Jadi itu lebih challenging untuk ganti, untuk pasang baru. Tapi bisa, tapi butuh waktunya, kita harus butuh juga dana untuk mobilisasi tim selama beberapa minggu untuk masuk ke kawasan. Jadi itu juga butuh. Teknologi lain ada nggak yang pernah Pak Kris, pengalaman dari Pak Kris di luar negeri, nggak cuma di sini? Apa? Teknologi untuk early warning system. Ya, untuk early warning system mungkin ada beberapa yang untuk gajah yang dicoba tapi banyak masih dicoba dengan mungkin ada kawat, kalau gajah lewatnya nanti ada bunyi alarm atau seperti itu. Lihat saya kalau kita bicara early warning, ya kalau kita kalung GPS-nya idealnya kalau kita pakai kalung GPS bisa digunakan ada namanya geofencing. Ya. Jadinya di data GPS kita bisa setel kalau dia lewat koordinat tertentu, kita memang ada alarm ke dimanapun kita mau setel, ke HP kita atau ke HP masyarakat atau di gimana-nya. Itu bisa, itu masih sedikit lebih canggih. Tapi kalau kita terus pantau posisinya itu sama ya. Nah ini terakhir Pak Kris, menurut Pak Kris apa sih sebenarnya nanti tantangan ke depan untuk konservasi gajah ini, dan apa sih harapan Pak Kris untuk konservasi gajah di Indonesia ke depan? Kamu dengar yang cantik atau yang nyata? Iya dua-duanya lah boleh. Ya, terus terang memang kondisi gajah Sumatera memang sangat kritis sekali, ya, sangat kritis sekali. Karena yang dari evaluasi populasi gajah liar yang terakhir kita lihatnya, yang datanya kemungkinan besar nggak sampai 1.000 di seluruh Sumatera. Dan 1.000 itu atau ya let's say 1.000 individu itu bukan satu populasi. Itu banyak populasi yang sudah terfragmentasi, nggak ada hubungan lain ya. Misalnya gajah Wekamas nggak ada hubungan lain dengan populasi yang dimanapun. Ya. Yang sisanya di dua sisa yang di sisa yang di BBS juga hanya ada di situ. Di Aceh populasi gajah liar yang masih paling besar kemungkinan besar di Aceh, di provinsi Aceh. Tapi juga di Aceh tidak semua gajah yang ada di Aceh masih ada satu populasi, itu sudah terfragmentasi. Di Aceh Selatan
sama di Aceh Utara sudah nggak ada koneksi lagi ya, sudah dan ada beberapa, dan jadi mungkin dengan perkiraan populasi di Taman Nasional Waikambas dengan mungkin sekitar 160 sampai 180 ekor, mungkin itu yang populasi yang connected population, mungkin itu yang terbesar di Indonesia, di Sumatera ya. Secara total di Provinsi Aceh ada lebih, mungkin 300-an, mungkin sampai 400, tapi saya belum yakin ada satu connected population yang masih sampai 200. Saya kira mungkin tidak. Ya. Jadi dari situ tidak hanya dari segi jumlah yang kurang lebih 1.000 ekor itu sudah cukup sedikit ya, untuk satu spesiesnya. Tapi itu bukan satu populasi, ini populasi yang sangat kecil dan terfragmentasi, dan untuk selamanya ke depannya kalau sendiri secara genetis untuk selamanya pasti tidak layak. Jadinya di situ sebenarnya selain sekarang kita masih berjuang untuk coba pertahankan sisa-sisa habitat yang masih ada, ya, yang masih cukup kecil juga dan masih cukup sulit juga. Ya. Tapi selain itu kalau kita memang pertahankan beberapa sisa habitat seperti di Waikambas, seperti sebagian di ekosistem Loiser, sebagian mungkin di Tesonila atau di wilayah lain beberapa pulau-pulau sisa habitat yang kalau itu berhasil betul-betul pertahankan sebagai habitat gajah, ke depan bagaimana kita mau menjamin genetic exchange-nya. Nah, itu harus genetic exchange-nya menurut pendapat saya ada beberapa strategi. Satu ya memang mentukar gajah antara populasi. Misalnya kalau kita ada gajah jantan remaja yang sekarang di periode dispersal, berarti dari periode dia pisah dari rombongan induk, dia ditranslokasi ke wilayah lain. Seperti ada ide atau rencana dari KKH untuk misalnya ambil beberapa gajah jantan remaja dari populasi gajah di Jambi, di Bukit 30, ditranslokasi ke Waikambas. Bukan karena Waikambas gajah nggak cukup, tapi untuk perkayakan variasi genetis. Jadi tugas jantan ini lebih susah. Iya. Harus banyak dia ininya. Itu salah kemungkinan atau opsi kedua untuk memperkaya variasi genetis di populasi kecil yang terisolir, reintroduksi gajah jinak ke populasi gajah liar. Ya. Oleh karena itu juga menurut pendapat saya yang populasi gajah jinak yang ada di Indonesia, populasi gajah jinak Sumatera maupun di PLG atau di ERU, di CRU, di kebun binatang, di taman safari, menurut pendapat saya ada kepentingan sangat-sangat signifikan untuk konservasi gajah Sumatera secara keseluruhan. Karena populasi gajah jinak seharusnya dipertahankan melalui captive breeding sebagai genetical backup-nya. Gajah jinak yang ada di berbagai fasilitas berasal dari beberapa wilayah, dari Lampung, dari Riau, dari Sumsel, dari Aceh. Berartinya tidak hanya dari satu wilayah, berartinya saya kira yang variasi genetis di populasi gajah jinak di berbagai fasilitas, ya. Tidak hanya di ERU, juga di kebun binatang, di taman safari, dimanapun itu cukup tinggi dan cukup berharganya. Ya. Cuman kita untuk pertahankan itu, kita bisa hanya pertahan itu kalau kita juga fokus populasi jinak harus self-sustaining dari captive breeding. Dan itu masih ada banyak kekurangan. Masih banyak fasilitas hanya fokus untuk pelihara aja, tapi fasilitas belum punya. Memang ada di sini di sana ada yang captive born ada, tapi belum ada struktur yang secara strategis gimana kita harus pelihara supaya bisa maksimalkan captive breeding di fasilitas gajah jinak secara keseluruhannya. Terima kasih Pak Kris. Banyak sekali pembelajaran yang sudah kita dapat. Semoga ini juga bisa jadi teman-teman jadi pengetahuan bersama buat teman-teman ya. Terima kasih Pak Kris. Sampai ketemu nanti. Diskusinya menarik, bisa diperpanjang lagi nanti ya. Terima kasih Sobat Konservasi. Itu adalah diskusi kami terkait dengan tadi ERU, gajah jinak dan lain-lain dengan Pak Kris Topros Streamer.
Sekian diskusinya, sampai jumpa di bincang hutan tropis yang lain. Salam konservasi.